Halo guys, di sini saya Safira Cahyadinata dan bersama teman saya Tri Agustina akan menjelaskan tentang perkembangan administrasi sebagai ilmu dan seni. Yang pertama ada fase perkembangan ilmu administrasi sebagai seni. Herbert A. Simon mengatakan bahwa administrasi telah berhasil apabila terjadi dua orang atau lebih menggulingkan batu dari tempat satu ke tempat yang lain. Perkembangan administrasi sebagai seni dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada fase prasejarah, fase sejarah, dan fase modern. Selanjutnya yang B, fase perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang dinamis. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan lahir karena masyarakat mengembangkan cabang disiplin ilmu yang universal. Perkembangan administrasi dibagi menjadi 4 tahap. Apa saja? Yaitu tahap survival, lahirnya ilmu administrasi karena pada tahun itulah gerakan manajemen ilmiah baru dimulai. Yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Para ahli menyempurnakan teori-teori dan dalil-dalil ilmu administrasi sehingga kebenarannya tidak bisa dibantahkan lagi. Yang ketiga ada human reality thought. Setelah terciptanya dalil dan rumus, maka faktornya berubah menjadi manusia, serta hubungan formal dan informal yang diciptakan dalam organisasi. Yang keempat ada tahap behavioralisme. Fokus perhatian para ahli mulai meluas. Fokus pada perilaku manusia dalam organisasi dan faktor-faktor mempengaruhi perilaku manusia terhadap organisasi tersebut. Yang C ada teori administrasi berdasarkan teori klasik. Yang pertama ada manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Robert Owen dan Charles Babbage. Yang kedua ada teori administrasi oleh Harry Fayol. Selanjutnya yang D ada teori administrasi berdasarkan teori neoklasik. 1. Pendekatan hubungan kemanusiaan. Mary Fokker Follett menekankan perlunya kepentingan umum dalam organisasi. Dan yang kedua ada Elton Mayo dikemukakan bahwa faktor manusia merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua ada pendekatan perilaku. Hugo Misterberg menekankan psikologi dalam efisiensi industri bahwa alat-alat psikologis membantu kegiatan pencapaian tujuan yang efektif. Yang B ada Warren Bennis menyatakan bahwa demokrasi tidak dapat dielakkan dalam organisasi. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Barnett menyatakan bahwa organisasi sebagai suatu sistem aktivitas yang kooperatif antara dua atau lebih yang merupakan sistem terbuka. B. Sudarsono menyatakan karakteristik sistem yaitu keseluruhan mencapai tujuan, entropia, transformasi, ekuifinalitas. Elemen dasar sebuah sistem terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai teori administrasi berdasarkan teori modern. Nah, jadi administrasi modern ini adalah pengambilan keputusan dilakukan sedapat-dapatnya pada tingkat yang paling bawah. Nah, dalam hal ini masyarakat bersama-sama dengan aparat menjadi stakeholder dalam perusahaan. Membangun sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan merupakan salah satu tujuan dari administrasi pembangunan. Selanjutnya F, prinsip-prinsip administrasi yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama menurut Henry Fayol ditinjau secara psikologis ada 14 prinsip administrasi. Yang pertama ada pembagian kerja, kedua kewenangan, ketiga disiplin, keempat kesatuan perintah, kelima kesatuan arah atau tujuan, keenam ada mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi, ketujuh ada penggajian, yang kedelapan ada sentralisasi, yang kesembilan ada jenjang hierarki, yang kesepuluh ada tata tertib,
11 ada keadilan kesamaan, 12 stabilitas staf atau jabatan, 13 inisiatif, dan yang terakhir atau ke-14 semangat korps. Yang kedua, menurut Max Weber, ditinjau secara birokrasi ada 6 prinsip administrasi. Yang A, adanya pembagian kerja, di mana pembagian kerja ini berkenan dengan spesialis pekerjaan. B, adanya hierarki, posisi setiap posisi bawahan dikontrol dan diawasi oleh atasan, disebut juga rantai perintah. C, ada aturan formal dan regulasi mengatur perilaku pekerja secara sama rata, menjamin kelangsungan dan stabilitas lingkungan kerja, dan mengurangi ketidakpastian performa kerja. D, ada hubungan yang impersonal, tidak ada ikatan emosional antara atasan dan bawahan sehingga menjamin kejelasan posisi. E, kompetensi khusus dan latihan merupakan kriteria utama kedudukan administratif. Hal ini berkaitan dengan adanya kriteria seleksi yang ketat dan tidak ada pengangkatan dan pemberhentian secara suka-suka. F, adanya kriteria seleksi yang ketat dan tidak ada pengangkatan dan pemberhentian secara suka-suka. Ketiga, menurut Herbert A. Simon dalam Pasolong 2011-14 membagi 4 prinsip administrasi secara umum. A, ada efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui suatu spesialisasi tugas di kalangan kelompok. B, ada efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok di dalam suatu hierarki yang pasti. C, ada efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil. D, ada efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan juga tempat. Keempat, menurut Latergalik dan Liandal-Arwig mengajukan 7 prinsip administrasi yang dikenal dengan singkatan POSDCORB. A, planning, di mana yang artinya penentuan secara garis besar apa yang akan dikerjakan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. B, ada organizing, kegiatan mengorganisir dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan struktur organisasi. C, ada staffing, di mana proses rekrutmen ini penempatan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang D, ada directing. Directing ini mengarahkan melalui berbagai instrumen, peraturan, keputusan, instruksi, sehingga sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya tidak menyimpang dari tujuan organisasi. E, ada coordinating, mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai unit yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. F, ada reporting, yang dimana artinya kegiatan pelaporan, menyampaikan apa yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan kepada pihak yang terkait, terutama pimpinan organisasi. Yang terakhir, G, ada budgeting. Nah, budgeting ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pertanggungjawaban anggaran. G, rangkaian kegiatan organisasi baik bisnis maupun non-bisnis. Yang pertama, perencanaan strategis, pengembangan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta identifikasi strategi untuk mencapainya. Kedua, ada pengorganisasian, di mana pembentukan struktur organisasi, penugasan tanggung jawab, dan pembagian tugas di antara anggota tim atau departemen. Yang ketiga, pelaksanaan, implementasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk produksi barang atau jasa, pemasaran, dan layanan pelanggan. Keempat, ada pengendalian. Nah, jadi pengendalian ini monitoring kinerja organisasi, evaluasi pencapaian tujuan, dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Yang kelima, ada evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan ini menganalisis kinerja organisasi, identifikasi area perbaikan, dan pengembangan rencana aksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keenam, ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengelolaan kinerja, dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap kesuksesan organisasi. Ketujuh, inovasi dan penelitian, pengembangan produksi baru,
peningkatan proses dan penelitian pasar untuk memastikan organisasi tetap relevan dan kompetitif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.